Salam sejahtera, saya Eunika Kezia Patilaya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertian manajemen sumber daya manusia adalah upaya sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis. Perusahaan membutuhkan manajemen sumber daya manusia agar menciptakan keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari berbagai pihak. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah mengatur dan mengelola pekerja, penilaian, penggantian atau kepuasan, pusat pelatihan dan penasihat, membuat relasi, mengatasi permasalahan, dan menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Peran manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan kerja yang efektif. Yang kedua menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang ketiga menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian dan perkembangan perusahaan. Yang keenam, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang ketujuh, memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan Openik dan perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan diklat dan penilaian prestasi karyawan. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal dan horizontal. Yang ke-10 mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. Selanjutnya kita akan membahas perencanaan sumber daya manusia. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaannya pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Selanjutnya ada tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu untuk memajukan ketersediaan sumber daya manusia, meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memberikan kepuasan kerja. Manfaat-manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yaitu dapat mengintegrasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya tumbang tindih. Yang ketiga, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang kelima, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi. Yang keenam, menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja. Dan yang ketujuh, menetapkan program penarikan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya ada turnover, yaitu kondisi sumber daya manusia atau karyawan yang mengundurkan diri dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya akan membahas tentang rancangan organisasi. Rancangan organisasi adalah struktur bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan organisasi dikelompokkan. Rancangan organisasi yang baik harus menghasilkan pengambilan keputusan yang cepat, komunikasi yang lancar, saling belajar antar unit dalam bekerja, sinergi antar unit, dan inovasi. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis dalam menghimpun informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan analisis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Manfaat dari analisis pekerjaan adalah yang pertama, menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana tantangan lingkungan. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Yang keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Yang kelima, menetapkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilannya. Yang terakhir, menetapkan standar prestasi kerja. Selanjutnya akan membahas tentang rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuannya adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian dari seleksi, yaitu
Kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan atau juga disebut proses pemilihan. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Selanjutnya ada pengertian dari pengenalan, yaitu aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Tujuannya adalah untuk mengenalkan tenaga kerja baru, memberikan informasi yang dipandang penting, dan menghindari kemungkinan timbulnya kekacauan yang dihadapi oleh tenaga kerja baru. Lalu ada pengertian penempatan. Menurut Marihot Tua Effendi, yaitu penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Lalu apa yang dimaksud dengan kompensasi? Yaitu bentuk pembayaran dalam manfaat dan intensif untuk memotivasi karyawan agar produktivitas semakin meningkat. Tujuan kompensasi yaitu ikatan kerjasama, kepuasan kerja, motivasi, dan disiplin. Ada faktor-faktor yang menentukan kompensasi, yaitu organisasi, pasar tenaga kerja, pekerjaan atau jabatan, dan pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan adalah suatu proses peningkatan dan usaha menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan keahlian karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya, serta guna mewujudkan tujuan perusahaan. Lalu yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu usaha demi peningkatan daya saing terhadap ancaman lingkungan eksternal dan upaya meningkatkan daya inovatif demi menciptakan peluang. Tahapan proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu ada penentuan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, mendesain program pelatihan sumber daya manusia, dan evaluasi efektivitas program pelatihan sumber daya manusia. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Adapun manfaat dari perencanaan karir, yaitu menurunkan perputaran karyawan, mendorong pertumbuhan, memenuhi kebutuhan organisasi, memberikan informasi kepada organisasi dan individu, dan mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Selanjutnya ada definisi dari pengembangan karir, sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditunjukkan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan pencarian, dan perolehan kerja serta pengalaman kerja. Bagi organisasi, pengembangan karir bermanfaat sebagai menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan, meningkatkan kemampuan organisasi, mengurangi frustasi karyawan, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi, dan meningkatkan nama baik organisasi. Selanjutnya membahas tentang penilaian kerja dan prestasi kerja. Pengertian penilaian prestasi kerja yaitu sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik, dan juga dapat diartikan suatu analisa yang adil dan jujur tentang nilai karyawan bagi organisasi. Metode penilaian prestasi kerja ada dua, yaitu yang pertama metode penilaian kerja berorientasikan waktu lalu. Artinya penilaian prestasi kerja seorang karyawan itu dinilai berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh karyawan selama ini. Lalu yang kedua ada metode penilaian prestasi kerja berorientasikan waktu yang akan datang. Artinya memusatkan prestasi kerja karyawan saat ini serta penetapan sasaran prestasi kerja di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip penilaian yaitu harus dilakukan. Penilaian ini akan memuaskan pihak yang dinilai apabila penilaian itu terasa adil. Penilaian prestasi ada dua, yaitu keadilan distributif, nilai yang diperoleh wajar, dan yang kedua ada penilaian prosedural, yaitu pihak yang dinilai berprestasi dan menentukan kriteria penilaian. Cukup sekian penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga dengan penjelasan ini menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Eunika Kezia Patilaya dari kelas akuntansi Malam mengucapkan terima kasih.